Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP Yasika Majalengka akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai drama. Perkenalkan, saya Erna Sari dari kelas PBSI 4A dan juga ada teman-teman saya, Yesi Nadifatul Jannah dari kelas PBSI 4A, Desi Apriantini Sagita dari kelas PBSI 4A, Aam Diniasi dari kelas PBSI 4A, Sinta Nurcita dari kelas PBSI 4A, Agus Nurrohman dari kelas PBSI 4A, Andi Rustandi dari kelas PBSI 4A, Sanudin dari kelas PBSI 4B, Inki Casnida Mayati dari kelas PBSI 4B, dan Sri Komalasari dari kelas PBSI 4B. Untuk mengefisiensikan waktu, mari kita mulai diskusi kita pada hari ini mengenai drama. Untuk teman-teman dipersilahkan. Naomai yang berarti perbuatan, berlaku, bertindak. Jadi drama bisa berarti perbuatan atau tindakan. Drama dalam Yunani kuno adalah suatu bentuk karya sastra yang memiliki bagian untuk diperankan oleh aktor. Kosakata ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti aksi, perbuatan. Drama bisa diwujudkan dengan berbagai media, di atas panggung, film, dan atau televisi. Drama juga terkadang dikombinasikan dengan musik dan tarian, sebagaimana sebuah opera. Drama sering disebut sandiwara atau teater. Kata sandiwara berasal dari bahasa Jawa. Sandi yang berarti rahasia, dan wara yang berarti ajaran. Sandiwara berarti ajaran yang disampaikan secara rahasia atau tidak terang-terangan. Mengapa? Karena lakon drama sebenarnya mengandung ajaran atau pesan, terutama ajaran moral bagi penontonnya. Penonton menemukan ajaran itu secara tersirat dalam lakon drama. Misalnya, orang yang menebar kejahatan akan menuai kehancuran. Adapun istilah lain drama berasal dari kata drame, sebuah kata Prancis untuk menjelaskan lakon-lakon mereka tentang kehidupan kelas menengah. Drama adalah satu bentuk lakon seni yang bercerita lewat percakapan dan action tokoh-tokohnya. Akan tetapi, percakapan atau dialog itu sendiri bisa juga dipandang sebagai pengertian action. Meskipun merupakan satu bentuk kesusastraan, cara penyajian drama berbeda dari bentuk kesusastraan lainnya. Sebuah drama hanya terdiri atas dialog. Mungkin ada semacam penjelasannya, tapi hanya berisi petunjuk pementasan untuk dijadikan pedoman oleh sutradara. Penulis lakon menulis drama yaitu untuk dipentaskan. Ia menulis drama itu dengan membayangkan action dan ucapan para aktor di atas panggung. Jadi, ucapan dan action yang terwujud dalam dialog itu adalah bagian paling penting yang tanpa itu drama bukan benar-benar sebuah lakon. Karena itu, sebuah drama mewujudkan action, emosi, pemikiran, karakteristik yang perlu digali dari dialog-dialog itu. Adalah satu keharusan bagi seorang sutradara untuk menganalisis drama sebelum mengagungkan drama itu. Maka dapat disimpulkan bahwa drama dalam masyarakat kita mempunyai dua arti, yaitu drama dalam arti luas dan drama dalam arti sempit. Dalam arti luas, drama adalah sebuah bentuk tontonan yang mengandung cerita yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Dalam arti sempit, drama adalah kisah hidup manusia dalam masyarakat yang diproyeksikan ke atas panggung, disajikan dalam bentuk dialog dan gerak berdasarkan naskah, didukung tata panggung, tata lampu, tata musik, tata rias, dan tata busana. Dengan kata lain, drama dalam arti luas mencakup teater tradisional dan teater modern, sedangkan drama dalam arti sempit mengacu pada drama modern saja. Selanjutnya ada poin B, ciri-ciri drama. Pada umumnya, drama mempunyai ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Ada poin 1, drama merupakan prosa modern yang dihasilkan sebagai naskah untuk dibaca dan dipentaskan. Poin kedua,
Naskah drama boleh berbentuk prosa atau puisi. Poin ketiga, drama terdiri dari dialog yang disusun oleh pengarang dengan watak yang diwujudkan. Poin keempat, pemikiran dan gagasan pengarang disampaikan melalui dialog watak-wataknya. Poin kelima, konflik ialah unsur penting dalam drama. Konflik digerakkan oleh watak-watak dalam plot, sedangkan plot adalah elemen penting dalam sebuah skrip drama. Sebuah skrip yang tidak disadari oleh konflik tidak dianggap sebagai drama yang baik. Yang terakhir ada poin keenam, ada gaya bahasa. Gaya bahasa dalam sebuah drama juga penting, karena ia menunjukkan latar masa dan masyarakat yang diwakilinya. Sekaligus, drama ini mencerminkan sosio-budaya masyarakat yang digambarkan oleh pengarang itu sendiri. Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Dalam unsur intrinsik terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, judul. Melalui judul, seseorang bisa sedikit mengetahui bagaimana jalan cerita suatu drama yang ditampilkan. Judul juga dapat menarik minat penonton untuk menyaksikan drama yang ditampilkan. Judul merupakan nama suatu drama atau hal apapun. Dalam karya seni, judul memiliki peranan penting yang dapat menunjukkan isi cerita secara singkat. Selain itu, dengan melihat judul, kita akan mengetahui beberapa hal atau jalan cerita dari suatu drama. Judul pula dapat menunjukkan siapa tokoh utama dalam drama tersebut, alur cerita, dan sebagainya. Yang kedua, ada tema, yang merupakan komponen kedua bertujuan untuk membangun sebuah drama. Tema merupakan keseluruhan dari cerita yang dibuat. Tema adalah ide pokok yang menjadi dasar atau pokok utama dari drama. Dapat dikatakan tema sebagai akar pada suatu drama. Berdasarkan tema, unsur intrinsik dalam drama dikembangkan dan dikarang sedemikian rupa mengikuti tema yang ditentukan, seperti alur, penokohan, latar, gaya bahasa, judul, dan lain. Tokoh adalah individu atau seseorang yang menjadi pelaku cerita. Pelaku cerita atau pemain drama disebut aktor untuk laki-laki dan disebut aktris untuk perempuan. Tokoh dalam drama diklasifikasikan menjadi berdasarkan sifatnya. Tokoh protagonis yaitu tokoh utama yang mendukung cerita. Yang kedua yaitu tokoh antagonis, yaitu tokoh penentang cerita. Yang ketiga yaitu tokoh tritagonis, yaitu tokoh pembantu, baik untuk tokoh protagonis maupun untuk tokoh antagonis. Berdasarkan perannya, tokoh sentral, yaitu tokoh yang paling menentukan dalam drama. Tokoh utama, yaitu tokoh pendukung atau penentang tokoh sentral. Tokoh pembantu atau tokoh-tokoh yang memegang peran pelengkap atau tambahan dalam mata rangkai cerita. Perwatakan atau penokohan. Perwatakan disebut juga penokohan. Perwatakan atau penokohan adalah penggambaran efek batin seseorang tokoh yang disajikan dalam cerita. Yang selanjutnya adalah setting. Setting diciptakan penulis atau pengarang untuk memperjelas suatu peristiwa dalam cerita agar menjadi logis atau konkretisasi sebuah tempat, agar penonton atau pembaca mempunyai pembayangan yang lebih dalam terhadap berlangsungnya suatu peristiwa. Selain itu, setting juga diciptakan untuk menggerakkan emosi atau kejiwaan pembaca dan penonton. Secara emotif, penonton atau pembaca diharapkan dapat mempunyai daya hayal yang lebih dalam, sesuai dengan kedalaman-kedalaman pengalaman berpikirnya. Misalnya, pelaku yang berada di deretan pedagang kaki lima, bukan di sebuah plaza atau supermarket. Pembaca atau penonton akan menangkap kesan kesedihan, bahkan kemiskinan. Setting atau tempat kejadian cerita sering disebut juga latar cerita. Setting meliputi 3 dimensi: setting tempat, setting waktu, dan setting ruang. Setting tempat. Setting tempat adalah tempat terjadinya cerita dalam drama. Setting tempat tidak dapat berdiri sendiri. Setting tempat berhubungan dengan setting ruang dan waktu. Setting waktu. Setting waktu
adalah waktu atau zaman atau periode sejarah terjadinya cerita dalam drama. Setting waktu juga terjadi di waktu pagi, siang, sore, dan malam. Setting ruang. Setting ruang juga dapat berarti ruang dalam rumah atau latar rumah. Hiasan, warna, dan peralatan dalam rumah akan memberikan corak tersendiri dalam drama yang dipentaskan. Misalnya, ruang tamu keluarga modern yang kaya akan berbeda dengan ruang tamu keluarga tradisional yang miskin. Tema adalah ide atau gagasan yang sangat menentukan jalan ceritanya suatu drama, yang bisa menentukan watak dan perwatakan juga. Alur adalah jalan cerita, tetapi alur dalam naskah drama tidak seperti dalam prosa, yaitu alur maju mundur. Tetapi dalam drama, alur adalah pemaparan dari awal permasalahan konflik sampai menemukan solusi. Itu adalah alur dalam drama. Unsur amanat atau pesan pengarang. Seorang pengarang drama yang baik dan sadar atau tidak sadar pasti menyampaikan amanat dalam karyanya. Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca atau penonton melalui karyanya. Amanat yang hendak disampaikan pengarang melalui drama harus ditentukan, dicari sendiri oleh pembaca atau penonton. Setiap pembaca atau penonton dapat berbeda-beda dalam menafsirkan amanat drama. Amanat ini bersifat kias atau subjektif dan umum, sedangkan tema bersifat lugas yang objektif dan khusus. Amanat sebuah drama akan lebih mudah ditafsirkan jika drama itu dipentaskan. Kemudian amanat biasanya memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Amanat drama selalu berhubungan dengan tema drama. Contoh lagi dalam amanat yaitu pada drama Romeo dan Juliet bertema masalah percintaan yang berakhir dengan kematian. Nah, berdasarkan temanya, drama Romeo dan Juliet memiliki amanat. Meskipun manusia begitu cermat dan teliti merencanakan sesuatu, tapi Tuhan jugalah yang menentukan apa yang terjadi. Kemudian manusia tidak kuasa melawan garis nasib yang ditetapkan oleh Tuhan. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis drama berdasarkan isi ceritanya. Di antaranya yaitu yang pertama ada drama tragedi atau drama duka. Drama tragedi atau drama duka adalah drama yang melukiskan kisah sedih yang besar dan agung. Tokoh-tokohnya terlibat dalam bencana atau masalah yang besar. Drama tragedi juga menceritakan tentang pertentangan antara tokoh, sehingga pertentangan ini berakhir dengan keputusan, kehancuran, atau kematian tokoh protagonis. Contohnya yaitu drama Romeo and Juliet dan film Titanic. Yang kedua ada melodrama. Melodrama adalah drama yang sangat menyentuh perasaan atau sentimental, mendebarkan hati, dan mengharukan. Ceritanya dilebih-lebihkan sehingga kurang meyakinkan penonton. Tokoh-tokoh dalam melodrama dilukiskan pasrah atau menerima nasibnya terhadap apa yang telah terjadi. Biasanya, film Indonesia menggunakan melodrama. Contoh dari melodrama sendiri adalah film AADC atau Ada Apa Dengan Cinta. Yang ketiga ada komedi atau drama ria. Komedi atau drama ria adalah drama ringan yang sifatnya menghibur dan di dalamnya terdapat dialog kocak yang bersifat sindiran dan biasanya berakhir dengan kebahagiaan. Drama komedi menampilkan tokoh tolol, konyol, atau bijaksana tapi lucu. Contohnya itu film Mr. Bean dan sinetron Bajai Bajuri. Yang keempat ada dagelan. Dagelan adalah drama kocak dan ringan. Isi cerita dagelan biasanya kasar, lentur, dan vulgar. Dalam dagelan tidak terdapat kesetiaan dalam alur cerita, sehingga tokoh-tokoh dalam dagelan mempunyai watak yang berubah-ubah dari awal sampai akhir. Dagelan juga disebut banyolan, sering disebut tontonan konyol atau tontonan murahan. Contohnya yaitu teater Sri Mulat atau opera Panjapa. Oke, sekarang kita masuk pada klasifikasi
drama berdasarkan bentuknya. Pertama itu ada sandiwara. Sandiwara ini berasal dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Jawa, yaitu yang pertama sandi yang berarti rahasia dan juga warah yang berarti ajaran. Nah, kemudian sandiwara ini dalam bahasa Jawa itu berarti suatu pengajaran yang diberikan secara rahasia dalam bentuk tontonan gitu. Kemudian ada juga kedua, teater rakyat. Nah, teater rakyat ini itu segala jenis tontonan yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Nah, dan juga bersifat kerakyatan. Seperti halnya ada dari Jawa ketoprak, kemudian dari Jawa Timurnya ada ludruk, kemudian dari Balinya ada arja, kemudian dari Jakartanya ada lenong. Nah, kemudian yang ketiga adalah opera. Opera ini adalah sebuah drama yang berisikan nyanyian dan juga musik. Nah, pada saat pementasannya, nyanyian ini digunakan sebagai dialog. Nah, opera ini sering disebut dengan drama musikal. Ada juga sendra tari. Nah, sendra tari ini adalah seni drama yang berupa tari tanpa dialog dari pemainnya. Suasana dan adegan ini dinyatakan dengan gerak dari si pelakunya gitu, merunsur tari. Sendra tari ini sebagian besar diangkat dari cerita-cerita klasik seperti halnya Ramayana dan juga Mahabharata. Ada juga pantomim. Pantomim teman-teman pada tahu tuh. Nah, pantomim ini dipertunjukkan sebagai drama tanpa kata-kata, yang hanya dimainkan dengan gerak-gerik dan juga mimik wajah dari pelakunya gitu. Pantomim ini sering diiringi dengan musikal gitu. Kemudian ada juga operet. Nah, operet ini adalah opera yang ceritanya itu lebih pendek dari opera-opera lainnya gitu. Kemudian juga ada tableau. Nah, tableau itu adalah sebuah drama yang mirip pantomim yang dibarengi juga oleh gerak-gerik anggota tubuh dan juga mimik wajah pelakunya, ataupun drama tanpa kata-kata dan pelaku hanya mengandalkan gerak patah-patah. Nah, ada juga pasye. Nah, pasye ini adalah sebuah drama yang mengandung unsur agama ataupun religiusnya. Kemudian ada juga wayang nih, teman-teman juga pada tahu nih Pak, wayang itu seperti apa. Nah, di sini saya hanya menggambarkan bahwa wayang itu pemainnya itu biasanya hanya memakai boneka dari kulit seperti itu kan gitu. Teman-teman pada tahu kan. Nah, kemudian juga ada mini kata. Nah, mini kata ini adalah cakapan singkat yang mengandalkan tentang gerak teatrikal. Nah, mungkin hanya ini yang dapat dari klasifikasi drama berdasarkan bentuknya. Oke, next nanti akan disebutkan oleh teman saya. Oke, thanks. Kemudian, ada jenis drama berdasarkan cara penyajiannya. Yang pertama ada drama kos, yaitu drama untuk dibaca. Drama kos atau drama untuk dibaca yaitu drama yang dibuat hanya untuk dibaca dan hanya indah untuk dibaca. Kos drama memiliki dialog yang panjang dan menggunakan bahasa yang indah. Kemudian yang kedua ada drama theatrical atau drama yang dipentaskan. Drama ini merupakan drama yang dapat dipentaskan di atas pentas atau di atas panggung. Yang ketiga ada drama radio. Drama radio biasanya ditayangkan atau dipentaskan melalui radio. Biasanya drama radio direkam melalui kaset, misalnya sound effect dan jenis suara. Yang keempat ada drama televisi. Drama televisi merupakan drama yang ditayangkan atau dipentaskan melalui media televisi. Drama televisi ditampilkan dalam bentuk film, sinetron, atau telenovela. Menurut masanya, drama dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu drama baru atau modern dan drama lama atau klasik. Drama baru adalah drama yang memiliki tujuan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat yang umumnya bertema kehidupan manusia sehari-hari. Drama lama adalah drama hayalan yang umumnya menceritakan tentang kesaktian, kehidupan istana atau kerajaan, kehidupan dewa-dewi, kejadian luar biasa, dan lain sebagainya. Simpulan dari pembahasan kali ini, drama adalah satu bentuk lakon seni yang bercerita lewat percakapan dan action tokoh-tokohnya. Akan tetapi, percakapan atau dialog itu sendiri bisa juga dipandang sebagai pengertian action. Drama dalam masyarakat kita mempunyai dua arti, yaitu drama dalam arti luas dan drama dalam arti sempit.
Dalam arti luas, drama adalah semua bentuk tontonan yang mengandung cerita yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Dalam arti sempit, drama adalah kisah hidup manusia dalam masyarakat yang diproyeksikan ke atas panggung. Disajikan dalam bentuk dialog dan gerak berdasarkan naskah, didukung tata panggung, tata lampu, tata musik, tata rias, dan tata busana. Dengan kata lain, drama dalam arti luas mencakup teater tradisional dan teater modern. Sedangkan drama dalam arti sempit mengacu pada drama modern saja. Adapun unsur-unsur yang terkandung di dalamnya yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur-unsur intrinsik yaitu tokoh, penokohan, setting, tema, alur atau plot, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik dalam drama adalah unsur yang tampak seperti adanya dialog atau percakapan. Namun, unsur-unsur ini bisa bertambah ketika naskah sudah dipentaskan, seperti panggung, properti, tokoh, sutradara, dan penonton. Jenis-jenis drama dapat diklasifikasikan berdasarkan isi ceritanya. Berdasarkan cara penyajiannya, berdasarkan bentuknya, dan menurut masanya, drama ada drama baru dan drama lama. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu prolog, epilog, monolog, dan dialog. Selain itu juga ada tata panggung, pemeran, kostum, dan suara yang perlu diperhatikan. Terima kasih kepada teman-teman telah menyampaikan materi pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.